Selamat siang, selamat sejahtera buat anak-anakku sekalian. Bapak ucapkan selamat datang untuk siswa-siswa baru yang akan ikut belajar di SMA Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan atau menyampaikan cara belajar efektif. Sebelumnya, Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Febran Gunawan Sarjana Sastra. Ya. Nah, anak-anakku, dalam materi ini kita akan coba membahas mengenai cara belajar efektif. Apa itu cara belajar efektif? Cara belajar efektif yaitu proses belajar mengajar yang berhasil dan dalam proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik serta memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Anak-anakku, banyak sekali pembelajaran atau belajar tidak hanya di kelas, ya. Tapi ini kita berbicara mengenai pembelajaran yang ada di kelas. Inilah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Nah, di sini dalam belajar kelompok kita akan membahas pelajaran yang belum kita pahami oleh semua atau sebagian kelompok. Ya, jadi kita bisa sharing, bisa berbagi di dalam belajar kelompok itu. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, ketika seorang guru berbicara di depan, memberikan penjelasan, oleh kita itu buatlah catatan-catatan kecil supaya kita tahu mana yang hal-hal yang penting tersebut. Yang kedua, yang seterusnya itu membuat perencanaan yang baik dalam pembelajaran ini atau dalam belajar supaya nilai kita atau hasilnya mendapatkan nilai yang baik. Dalam pembelajaran harus dijadwal sedemikian rupa sehingga pembelajaran kita itu maksimal dan bisa mencapai target yang kita inginkan. Ketika belum tercapai target itu, maka kita perlu tingkatkan dalam rencana pembelajaran kita. Yang selanjutnya itu disiplin dalam belajar. Anak-anakku, dalam disiplin belajar ini laksanakanlah jadwal belajar dengan baik. Contohnya, belajar tepat waktu, serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi yang penuh. Karena kalau kita main-main, otomatis kita akan kehilangan atau lose control. Ya. Yang selanjutnya yaitu aktif bertanya dan ditanya. Jika ada yang belum jelas mengenai pelajaran, kita boleh bertanya kepada gurunya langsung. Bahkan seorang guru itu sangat menantikan anak-anaknya untuk bertanya apakah sudah jelas atau belum. Dan ketika kita ditanya oleh siswanya atau oleh guru, kita harus bisa menjawab yang sesuai apa yang dipertanyakan atau sesuai dengan yang dibahas oleh guru tersebut. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Yang tadi yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu catat bagian-bagian yang penting dalam pelajaran tersebut. Ketika ada waktu luang atau kita pulang dari sekolah, kita membaca kembali apa yang ada di dalam catatan yang kita buat tadi di selama pembelajaran, hingga kita bisa mengerti apa yang telah dipelajari tersebut. Ujilah diri dengan menggunakan soal-soal latihan. Setelah soal-soal latihan tersebut kita buat, kita isi, sama tidak jawabannya, atau betul tidak, dan berapa soal yang salah ketika kita memeriksa kunci jawabannya. Selanjutnya yaitu hindari belajar berlebihan. Nah, ini kebanyakan dari anak-anak sekalian ya. Anak-anak biasanya ketika kita mau pulang baru kita mengeksplor diri kita untuk belajar hingga larut malam, sehingga ketika mau ujian itu bukannya bagus
malah mengantuk. Nah, sebaiknya ketika kita belajar itu kita atur. Nah, ketika mau ujian kita tidur sesuai waktu tidur, sehingga pas ujian kita tidak mengantuk, ya. Nah itu. Jujur, inilah satu-satunya dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja dalam belajar. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur. Nah, dalam belajar kita harus menghindarkan contek-mencontek, apalagi membuat catatan-catatan kecil yang kita buat untuk dicontek, itu tidak baik. Kita menjadi tidak percaya diri. Terus, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawab, ya. Di sini kita keluarkan kemampuan kita untuk belajar mengolah diri. Ketika seorang guru menyuruh kita untuk membersihkan kelas atau mengumpulkan tugas-tugas teman-temannya, kita cekatan, kita menjadi pemimpin. Oh ya, tugasnya kumpulkan sama saya sini. Nah itu, ajak teman-temannya untuk bekerja sama. Yang selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kelas, dalam pembelajaran banyak sekali hal yang mengganggu, yaitu terutama gadget. Ya, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Dengarkan penjelasan guru itu dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh gurumu apabila kamu mengetahui jawabannya. Ya. Terus jangan mau bertanya. Selalu ajukan pertanyaan. Seperti yang pernah disampaikan, bahwa setiap guru itu menanti-nanti anaknya untuk bertanya apakah anak-anaknya itu sudah mengerti atau tidak ketika dalam pembelajaran. Kerjakan PR, kerjakan tugas rumah. Ketika masa pandemi ini selalu banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan melalui media online. Ya. Tapi kita harus sadar diri, kita harus bersabar. Coba kerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Jangan mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Anda jangan mudah puas dengan apa yang kita dapatkan hasilnya. Kita bisa mengulang kembali pelajaran tersebut. Setiap pulang sekolah, kita coba walaupun hanya 5 menit, kita mengulang kembali pelajaran yang diajarkan tadi di kelas. Next, cukup istirahat, makan dan minum. Nah, kita jangan berproses terus untuk belajar. Tubuh kita juga memerlukan asupan makanan, minuman. Jangan kita tidak bisa membagi waktu karena ingin mencapai target belajar dan belajar. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Anak-anakku, banyak-banyaklah berlatih untuk supaya kita bisa lebih memahami. Contohnya kita mengikuti kursus atau belajar berkelompok, ya. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Kebetulan ada ekskul yang bisa menopang atau bisa menjadikan kita lebih mengeksplor diri, ya. Cari ekskul yang sesuai dengan kemampuan atau keinginan kita. Cari seorang pembimbing yang baik. Anak-anak, pembimbing yang baik itu adalah orang tua, karena mereka lebih tahu diri kita, lebih tahu pribadi kita, ya. Yang kedua, kita juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Tapi ingat, jangan dengan pacar, tidak akan beres belajarnya, ya. Nah itu. Saya jangan suka mencontek teman. Nah ini, seperti halnya yang tadi, hindari perbuatan mencontek. Perbuatan mencontek itu membuat kita tidak bisa berpikir. Kita berpangku tangan kepada orang lain. Kita mengandalkan teman kita, sehingga kita tidak berpikir sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengacu atau mengeksplor pemikiran kita, ya. Nah ini niat dengan sungguh-sungguh. Niat dengan sungguh-sungguh, belajar dimulaikan niat dengan sungguh-sungguh.
kita belajar untuk apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Nah itu harus kita bangun setiap hari, olah setiap hari supaya kita selalu termotivasi. Lokasi dan situasi yang kondusif ini salah satu tips dalam belajar baik dan benar. Lokasi dan situasi yang kondusif, carilah kira-kira tempat belajar yang membuat kita nyaman, kita aman, nyaman, kita tenang. Jangan mencari tempat belajar seperti di kafe, walaupun itu bisa saja Anda lakukan ya. Hindari sikap tak jujur, sama halnya yang tadi, sikap mencontek itu sikap tak jujur. Metode imitasi. Nah, metode ini sering direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain, atau kita suka meniru gaya-gaya guru kita nih. Ketika mengajar, seperti Pak Bebran mengajarnya begini nih, menirunya seperti ini. Nah itu bisa digunakan, bisa kita lakukan metode ini, yaitu untuk pelafalan bahasa misalkan, atau metode demonstrasi puisi dalam deklamasi puisi ya. Try and error. Manusia bisa jadi eksperimen pribadi. Dia akan berusaha mandiri untuk memecahkan masalahnya sendiri ya. Terus yang selanjutnya metode berpikir. Nah, dalam metode berpikir, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan ya. Ini dalam metode berpikir, kita memilah-milah masalah kehidupan yang sama nih dengan orang lain. Kita kadang-kadang atau kita memiliki kemiripan ketika masalah itu sama dengan orang lain tersebut ya. Mirip-mirip dengan saya. Conditioning ya, pengkondisian ya, dikatakan belajar dengan kondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika seorang menangkap stimulus tersebut, tanggapan yang dia berikan adalah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Mulai dari yang kecil, seperti yang dikatakan oleh Agi pernah dalam satu ceramahnya. Cobalah jangan kita menegur orang lain, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari yang kecil. Misalkan kita belajar yang mudah-mudah dulu. Untuk matematika jangan langsung ke logaritma, Pitagoras. Kita belajar dulu perkalian, penambahan. Nah itu suatu yang mulai dari yang kecil. Sering-sering kita melakukan latihan. Seorang yang mahir itu dengan melatih dirinya. Semakin kita berlatih, semakin kita mahir. Fokus. Kita harus fokus terhadap pelajaran kita. Serius, jangan setengah hati. Kalau setengah hati itu membuat kita menjadi galau ya. Mohon bimbingannya. Nah, ketika belajar, ketika semua kita sudah melakukannya, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari itu dapat kita pahami, dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita ya. Itu termasuk dalam religi ya. Membuat pikiran kita lebih tenang. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Anak-anakku, zaman sekarang itu untuk media sangat mudah bertebaran, baik itu di media elektronik, media cetak ya, terutama media elektronik itu dengan Google. Kita mencari apa saja informasi mengenai pelajaran atau materi yang kita inginkan, untuk semuanya ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berhasil dan sukses belajar di SMA dan juga Banjaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berhasil dan sukses belajar di SMA dan juga Banjaran ini. Jangan lupa nanti sebelum atau sesudah pembelajaran ini Anda boleh klik link ini untuk mengikuti latihan soal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.